Halo semuanya, kembali lagi di Florida Nif dan kali ini kita mau bongkar Matic ya. Iya, mau Matic Livina. Matic Livina. Sebenarnya nggak cuma Livina sih, Iya. Matic apapun lah. Kalau misalkan dipakai terus udah waktunya, udah umur kali ya. Iya. Ini mobil tahun 2011, kilometer 150.000, berarti udah 9 tahun ya, Iya. emang ya. Ya untuk mobil 2011 150.000 sih sebetulnya kebanyakan amat ya. Banyak yang tahun 2013 apa itu juga udah yang rusak juga udah banyak. 2013 kan udah mulai banyak yang udah rusak banyak. ya berarti ya. Kemarin yang Alphard ya itu malah 2016 saya. Alphard 2016. Oh, yang CVT itu dari bengkel Cibubur. Ini kebetulan Livina ini masih yang 4 speed ya, Iya, yang belum yang CVT ya. Belum. Nah, ini keluhannya ini biasanya kalau mobil udah lama itu kan setelah servis segala macam suka ngejedak ya. Iya, Nah, tapi ini bukan ngejedak. slip. Ya ini slip. Jadi gigi 1, gigi 2 tuh digas tuh kayak kayak mobil slip kopling gimana sih mobil manual? Nah, mobil Matic ini juga ada koplingnya. Nah, kalau kita rajin ganti oli Matic gitu kan, ini walaupun mobil rental, kita namanya ganti oli Matic, kuras oli Matic itu cukup rajin lah ya. Iya. Makanya pas dibuka tadi juga olinya masih bagus ya. Masih kalau Nah. Matic bagus masih. Cuma kalau slip ya mau nggak mau Harus turun. dan itu karena usia ya. Karena itu kan bahan plat koplingnya yang dari Livina ini tuh udah itu loh mas, round top itu. Jadi Round top ya? udah ada yang out itu gosong. Jadi itu yang bikin slip. Satu kedua itu ada drum kopling itu ada yang gosong itu. Yang satu kedua itu. Lah itu penyebabnya itu karena seal-sealnya ini kan ya nggak tahu dulu ya, namanya kita oli mungkin dia terlalu berapa ribu, harusnya kan 3 kali oli mesin kan 4 kali atau 3 kali? 3 kali Tiga kali kali. itu 15.000. 15.000. Nah, sedangkan kadang orang bisa lebih, bisa lip 30.000, bisa 50.000. Jadi karet-karet yang di bagian Matic itu pada keras, pada mati. Jadi Matic kan kompresi, Matic itu kan kompresi, tekanan oli. Nah itu kalau karetnya udah nggak elastis itu ngempos gitu. Jadi yang bikin kampas itu pada aus itu karena itu mas, karena olinya itu sama sealnya itu udah aus gitu loh mas. Gitu. Tapi udah usia juga sih mas, banyak yang saya ganti. Emang keluhannya Livina ini, Nissan ini banyak kampasnya yang ngelupas gitu loh mas. Oke, Itu, berarti Mas. emang Oh, kalau Matic Livina itu rata-rata udah 100 ribuan itu udah waktunya. kapas koplingnya ya. Oh, udah. Oke. Tapi wajar sih ya. Wajar sih. Mas. Nah, ini kira-kira tuh biayanya berapa sih kalau buat Livina. Livina? Ini Livina saya pakai packing setnya yang nomor 2, pakai Transpeed, oli sama plat kopling itu sekitar 6 sampai 7 juta. Udah termasuk Udah jasanya? termasuk jasa, termasuk set semua itu. Gitu. Oh, oke. Jadi Oli 10 liter misalnya, sama packing set, plat kopling, sama jasa gitu. Berikut seal crankshaft belakang. oh, oke. Jadi segitu udah bagus lagi Udah ya. bagus, Tapi sampai kecuali jasa. kalau misalkan ternyata ada kerusakan yang lain itu gimana Kalau tuh? kerusakan yang lain, saya ganti unit. Ganti unit. Mau ganti unit transmisi komplit begini, yang Singapura. Oh. Itu kan sekitar 4,5 juta. 4,5 juta ya. Apabila kayak gini misalnya udah banyak penyakitnya, udah banyak trouble ya, saya ganti ajuin unit Singapuran gitu. Itu harganya 4,5 juta. 4 juta Nanti tinggal kita modal oli, nggak perlu di repair, tapi beda casing di depan. Saya nggak mindahin casing di depan. Oh. Itu oke. mas. Heeh. Nah, kalau itu totalnya sama pasang segala macam berapa Itu tuh? sekitar 8 jutaan lah, 7 sampai 8 juta. 7 Oh, berarti gitu. bedanya sekitar 2 jutaan Iya, lah ya. kalau ganti unit tuh. Tapi juga ganti unit nggak jaminan lebih awet ya. Oh kalau Karena kan itu unitnya tinggal- bekas juga. Oh, tapi kan kita bekas kan Singapura, kita bisa milih mas. Kondisinya itu harga segitu garansi setahun. Oh, ngeceknya gimana tuh? Buka karter bawah itu bisa. Langsung ketahuan bagus Langsung apa enggaknya ya? ketahuan. Oh, gitu. Oh, oke. Banyak mas yang saya gituin, yang Alphard, yang apa gitu. Saya gitu. Nah, pertanyaannya nih. Hmm. Ini kan yang Hmm. mau ditaruh situ ya? Oke. Nah, pertanyaannya nih, itu kan kalau mobil yang Matic konvensional, Iya. torque converter. Oh, Kalau yang CVT itu gimana tuh repairnya? kalau CVT itu Dan penyakitnya kalau gimana? penyakitnya kan dia kalau nggak geter dundutan itu kayak Alphard tuh, Mm-mm. kalau nggak suara ngerosok gitu, ngeraung gitu, dia geter sama dundutan gitu. Tapi di Matic jadi jalan gitu kayak ngangguk-ngangguk. Itu karena apa tuh? Karena biasanya? CVT-nya dia udah molor, udah longgar. Kan Oh, udah CVT longgar. kan dia mode rantai. Rantai CVT ya. Kalau kita jarang ganti oli mungkin udah aus gitu. Hmm. Nah itu kalau di repair juga harganya juga nggak masuk lah. Kalau kita beli CVT baru apa nggak masuk. CVT baru tuh berapa sih misalnya? Orang yang jas aja nih misalnya CVT 2005 itu bisa sekitar
buat repair tapi part baru loh ya. Itu bisa sekitar 20-25 juta. 25 Lah juta. makanya saya ajuin yang Jazz yang copotan gini, yang Singapura sekitar 4,5 sampai 5. Udah garansi 1 unit. 1 unit sama pasang segala macamnya. Tinggal kalau sama pasang kan tinggal tambah jasa sama oli 2 jutaan. 2 jutaan ya. Berarti sekitar habis 7 jutaan 7 ya. jutaan. Tapi ganti unit baru. Ganti unit. Nah, pertanyaannya juga sama. Kalau tadi itu kan ngeliatnya buka bawahnya kalau Iya. masih bagus. Nah, kalau CVT ngeliat part copotan masih bagus dari mana? Sama aja dari gitu, tapi kalau kita ini udah kelihatan sih Mas, misalnya dari stick olinya, dari converternya ini saya lihat kondisi olinya masih bagus, kita udah dapat garansi dari sana. Gitu, misalnya ini saya pasang ada trouble, nggak apa-apa, jadi di ini tanggung jawab. Misalnya ada keluhan, ada agak kasar atau apa, ngopernya jauh atau gimana, itu garansi dari importer yang itu gitu, Mas. Ya cuma itu emang mahal. Iya. Makanya buat teman-teman yang mau beli mobil dengan kilometer tinggi ya sebenarnya harus siap-siap juga dengan Iya. konsekuensinya ya. Dan itu Iya. juga manual pun juga punya kemungkinan bermasalah juga banyak. Terutama buat truk bus itu kan dia jalannya banyak ya. Iya. Itu nggak cuma sekedar ganti mesin, ganti transmisi juga biasanya. Terus sama ini Mas, Apa tuh? kan itu kan kita kan kadang orang kita kan suka salah paham gitu ya. Kan oli kan kilometer oli kan dilihat kan putaran roda. Sedangkan jalanan kan macet. Misalnya kita mau ke Blok M aja ya. Ini kadang kan macet bisa lebih satu Iya. jam. Lah ini mesin kan muter terus. Makanya ada namanya engine running time Iya, sebenarnya. lah ya makanya kan harusnya tuh misalnya 15.000, oh kalau enggak ya kurang-kurang berapa ganti gitu, kurang-kurang 1.000 atau enggak harus pas banget gitu loh. Makanya ganti oli itu sangat penting. Penting gitu. Dan oli juga bisa ini ya, oksidasi ya, bisa basi ya. Bisa. Jadi kalau misalkan Ada- mobil nggak jalan nih, udah 6 bulan, yaudah ganti aja olinya. Iya gitu. Gitu, fluida tuh mesti diganti. Hmm. Nah, oke, yuk sekarang kita bongkar. Ya meskipun udah, tapi kita rewind ke video sebelumnya. Oke, yuk. Oke, transmisinya udah kebuka nih. Ini tuh buat ke cooler ya? Ini uap mas, Hah? bukan. Kalau cooler tuh yang ini. Ini. Oh, itu yang buat Ini, pakai ini uap aja sih, buat uap. oil cooler transmisi itu ya? Iya. Ini gear dalamnya ya? Iya. Gigi 1, 2, 3, 4-nya di situ ya? Ini kampasnya ya. Sama ini kan kayak ada hasil piston juga ini kan. Yang aus itu yang udah bener-bener licin kan ya? Iya. Ini udah nggak ada yang itu ya. Udah nggak ada gripnya sama sekali. Kalau ini sih, ini sepertinya masih ada nih gripnya Iya. nih. Masih bagus. Ini buat masuk gigi? Ini gigi 3. Ini gigi 4 berarti ya? Belum pernah lihat isian transmisi Livina sih. Pantes ya, bongkar metik tuh mahal ya. Iya mas. Susing. Part-partnya mirip-mirip gitu. Mirip mas. Rebuild-nya kan nggak Iya. semua orang bisa pasti. Nah terus juga ini antara luar dalam sama sebenarnya ya? Yang mananya? Ginian-giniannya. Urutannya sama sih. Urutannya sama ya. Hmm. Takutnya nanti waduh ini mana yang depan mana yang belakang nih, enggak ya. Iya. Kalau yang bikin ngejedak itu kan cacing-cacing di bawahnya ya biasanya. Kalau kejedak itu dari body valve. Body valve valve yang yang di bawah sini, kan. di bawah. Cacing-cacingnya itu kan. Iya. Cacing-cacing. Ini apa nih namanya? Seal piston. Seal piston. Nah, keluar dalam nih kan. Oh iya, dalamnya ada seal lagi Ada ya. seal lagi. Nah, keras nih. Oh, udah keras karetnya. Kalau udah keras tandanya apa tuh, Mas? Kalau kita misalkan ini jeda, kalau misalkan kompresinya kurang apa selip itu kan jadi mobil kurang bertenaga. Karena kurang bertenaga itu kan mungkin ini kan keras ya. Iya, bocor ya Bocor kompresinya jadi ya. kompresinya nyebrang bocor dia. nyebrang. Nah. Ini body valve. Tadi dibuka lagi nih ya. Banyak banget bautnya ya. Banyak banget Mas. Ini yang filternya ini Mas. Gila. Mau ganti ini filternya ya. Filternya. Ini mau ganti filter aja mesti bongkar bawah ya berarti ya. Untuk luar, Mas. Cuman Nah. biasanya kalau yang filter model begini kan bisa dicuci. Oh. Nggak harus diganti. Jadi ini bisa dicuci ya filter. Bisa Tapi ini dicuci. filter bersih ya. Bersih. Nah, biasanya kalau body valve-nya ini udah mulai jeduk apa segala macem, itu kan biasanya karena kotor ya, Mas ya. Iya. Ya, Itu ada. kalau pakai kuras tuh udah bisa ya, nggak perlu pakai turun kayak gini ya. Sebenarnya kalau intinya masalahnya belum parah, kita langkah awal sih ngecek dari body valve. Kalau misal jedak lah ya, Nah, langkah awal itu kita langkah hebatnya kita bongkar body valve di servis gitu. Cuman nanti kalau
tetap dibongkar, dipasang lagi masih seperti itu, berarti kan ada kemungkinan masalah di seal, entah di kampas gitu. Makanya mobil Matic itu harus rajin-rajin ganti Ganti oli transmisi Iya. biar body valve-nya bersih. Gini ya tak penampakannya ya. Iya. Kalau dalam sih bersih. Yang mungkin ini tinggal ngecek body valve, kampasnya cek semua, ganti seal sekalian. Jadi body valve ini kan kecil-kecil, ya kan? Makanya oli transmisi Matic itu harus bersih. Makanya ada namanya kuras Matic segala macam biar bagian ininya bersih nih. Nah kalau ini bagian ini nggak bersih, banyak gramasinya ya. Iya, masuk. Ya itu nanti transmisi jadi kasar dan kalau keterusan tuh bisa lebih cepat jebol ya, Cepet rontoknya. cepat rontok gitu. Jadi baik transmisi manual, Matic itu sama-sama mesti dirawat. Kalau manual kan ganti plat kopling gitu-gitu kan, transmisi oli juga mesti dijaga. Nah di Matic itu oli itu sangat berperan gitu. Jadi jangan sampai telat ganti oli Matic, jangan sampai lewatin waktunya kuras yang harus dikuras, jangan sampai nggak dikuras. Karena nanti bagian-bagian sini nih yang kecil-kecil ini nih, kalau dia mampet atau apa gitu kan, wah itu gak asik banget ya. Iya. Tapi Mas kalau ngeliat kondisi kayak gini, ini sebenarnya normal atau enggak? Ya ini sebenarnya sih normal, cuman kan mungkin karena usia atau apa kampasnya udah mulai pada haus ya, jadi ada selipnya di gigi dua. Jadi ini pure karena usia ya, bukan karena telat ganti oli, bukan karena telat kuras, enggak ya. Memang sama seperti mesin gitu kan, dia ada waktunya kapan harus turun mesin, ini juga kapan waktunya harus turun transmisi gitu ya. Udah pemakaian aja sih dari 2013. Dan ini rata-rata di semua mobil atau khusus Livina doang yang 150.000 km koplingnya udah pada habis buat Matic. Ya, ya sebenarnya sih semua mobil sih sama ya. Ya ini kalau mau dipakai sendiri ya sering ganti aja oli Matic. Misalkan ganti kalau oli kita aja ya. saranin sih 4 kali ganti oli mesin, ganti oli Matic kalau mau Berarti perawatan ya. tiap 20.000 ya? Iya. Tiap 20.000 km ganti oli transmisi Matic dan juga ganti sama yang sesuai spesifikasinya. Iya. Ini nih, kayak ini nih. Iya. Ini masih bagus nih, cuma ada gramasi hitam-hitamnya ini ya. Ini bisa hilang, dikuras pun juga nggak bakal bisa hilang full gitu. Ini kan yang makanya ada magnetnya ini kan buat nyaring gram-gramnya nih. Oh ini magnet ya? Magnet. Oh, Kan gram sisa. iya ya. bener. Tapi intinya kalau cuma slip, cuma jedak gitu nggak perlu ganti transmisi ya, Enggak masih sih. bisa di-rebuild ya. Masih di-rebuild. Dan apa spare part kayak gini-gininya tuh pasti ada ya? Pasti ada. Pasti Banyak ada. sih sekarang. Banyak ya? Kayak dulu sih. Kalau dulu kan mobil Matic jarang, mobil sekarang ya begitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya mobil Matic usianya udah agak tua, ya harus siap-siap dengan kondisi seperti ini gitu. Itu ini kan selip itu karena drumnya itu yang karet ini olinya ngempos, jadi dia panas gitu. Tuh ini kan ngerupasnya. Tapi ini kayaknya belum ada nih Mas. kan itu sebagian ya saya. Oh, Kan oke. kan ada kan, Itu soalnya dari contoh yang udah Contoh, dikerjain yang sama dikerjain. MKM. Iya. Gitu. Terus yang ini kan baru istilahnya baru gigi 1, 2 ya? 1 ke 2 aja. Terus kalau udah mulai silnya ini mati semua, itu kondisi dingin dia nggak langsung respon, ada delay gitu loh Mas. Ini enggak sih Nggak ada delay. Nggak Tapi ada kan delay. cuman ya mungkin baru karena indikasi karetnya ini mati. karetnya ya. Gitu kan tadi plat kopling ada masih berapa Iya, bagian? ini masih Masih bagus. bagus sih kayaknya sih. Iya. Ini Mas yang agak ngerupas dikit. Oh. Nanti saya pilihin bisa diambil keteng. Oh gitu. ini nih, kelupas di bagian bawahnya sini nih. Gitu. Hmm. Oke. Kalau yang udah parah kan kayak gini sampai gosong gitu. Itu ini Mas. maafan kiri ya Mas ya. Gitu. Ini gosong. Gitu. Jadi sebenarnya buat Livina cukup sering juga masuk sini ya. Sering banyak ini. Oke. Nah ini nih sealnya yang tadi dibilang udah mati. Udah nggak elastis. Body valve masih bagus ya Mas ya. Bagus, nanti kan kita beli packing set, sil-sil ini diganti, plat kopling dibeli cuma berapa unit, berapa biji? Ya kayaknya nggak banyak ya. Nggak banyak. Dan nanti di set ulang gitu aja. Pasang udah langsung kayak baru ya Mas. Kayak Ya? baru kondisinya. Kayak baru. Tuh. Hmm. Kayaknya abis ini Hyundai Getz juga gue bawa ke sini deh. Boleh ya Mas. Nah kalau mobil kayak macam Hyundai gitu kan spare partnya nggak banyak tuh, nggak kayak Livina atau Toyota gitu. Kalau Tuh,
Kalau Matic itu kebanyakan itu persamaan lah gitu loh. Oh, nah ini samanya sama apa mas? Ini kalau ini sih Livina sih sama kayak Nissan Yang lain ya? Lain kayak Latio atau Oh. Nissan inilah. Cuman kan kalau kayak misalnya Kijang gitu, kan dia pakai Aisin. Itu sama Panther, sama Suzuki, sama Cherokee itu sama. Sama semua ya. Oh, jadi cuman spare part nggak rumit-rumit amat ya? Cuman beda casingnya gini, kepala baginya ini. Gitu. Jadi misalnya satu pabrikan yang nunjuk mau pakai AW1, mau pakai Aisin, kode-kodenya Matic yang di sini gitu. Gitu kan ada tuh. Jadi spare part makanya nggak terlalu pusing ya? Terlalu pusing, Karena pabrikan mobilnya tidak membuat transmisi. Iya. Transmisinya dioper ke Getrag, Aisin gitu-gitu ya. Iya. Kayak Fortuner itu sama Innova. Cherokee sama. Cherokee sama. Gitu. Kayak Alphard kan Camry gitu. Nah, part Camry sama Ini ya. kan ada kodenya nih kan AW ini. Ini Camry. Camry. Hmm. Camry apa berarti sama ya? Sama nih. Ini kan U250 ini ya. Itu yang 2004 2005 sama Camry. 2004 2005 ya. Gitu. Oke. Kalau yang ini kemarin Corolla. Corolla. Ini yang ini. Matic juga. Matic. Ini Itu Corolla. perjuangan yang harus dikeluarkan karena kita mengeliminasi kaki kiri nginjak kopling ya. Iya. Lumayan juga Iya, sebenarnya. Itu Corolla Soluna all new 18 sama. Oke. Iya. Ini Every juga lagi di sini. Iya, April lagi. Kita lagi ganti bushing arm belakang karena ini mobil tua sih umur ya. Ini kan kebetulan kan Ini karetnya pada retak nih. Iya, Makanya bunyi. Bisa ngarem belakang sama shock belakang itu. Oh, shock belakang juga mesti ganti ya. Gitu. Shocknya pendek amat ya? Shocknya pendek, dia sama Carry 1000. Oh, carry 1000 sama. Cuman beda bos doang gitu. Kalau bushing arm yang diganti kan bushingnya doang kan, bukan Iya, sama ini. armnya kan? Enggak, ininya Doang ya. Gitu. Dan katanya bisa di rebuild ya? Bisa diganti bos, itu dibikin dari teflon bisa, mau dibikin dari karet yang kaki-kaki itu yang rekondisi itu bisa. Jadi nanti ini dibikin lagi. Ya, jadi Karet. buat mobil tua atau apa yang gak usah takut ya, masih Iya. bisa di rebuild kok. Buat mobil CBU Ini apa nih? itu karet nanti kan buat bikin busing stabil belakang. Oh, bikin berarti? Iya, kan aku yang busing yang stabil, yang linknya itu kan, yang linknya gandang itu nggak busing nggak ada, saya bikinin dari ini. Dibikin. Ya Oke. akal-akalan gitu kan, yang penting kan Tapi nggak bunyi. tapi ini awet ya? Oh itu malah nggak rusak-rusak, ini kan Ini malah nggak rusak-rusak? bahan teflon keras. Oh, bahan teflon keras Bukan ya. karet, Cuma mungkin mobil jadi lebih keras. ya agak keras dikit pasti. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Semoga menambah wawasan teman-teman yang punya mobil Matic bagaimana merawatnya, Iya. betapa pentingnya ganti oli Matic. Kalau enggak nanti umurnya jadi pendek dan kalau memang kilometer udah tinggi, terus kejadian seperti ini, itu nggak usah khawatir, nggak usah panik gitu. Emang karena usianya ya, Iya. yang namanya seal, ya pasti lama-lama keras, getas, itu biasa. Kopling pasti ada namanya aus, ya kan? Iya. Digesek terus gimana nggak aus ya kan? Iya. Ya itu hal yang wajar gitu, jangan ketakutan apa segala macam, nggak, itu hal yang wajar. Jadi rawatlah mobil kalian dan ketahuilah bahwa memiliki mobil itu kalian nggak bisa terhindar dari namanya perawatan. Iya. Nggak mungkin kita punya mobil, kita mau nyimpan mobil ini 30 tahun gitu ya. Nggak mungkin kalau nggak keluar apa-apa gitu, pasti ada aja yang keluar, entah kayak kaki lah, mesin juga kan, ring piston juga mesti ganti tiap berapa kilometer gitu ya. Oke kalau gitu, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian belum. Nanti setelah mobil ini jadi kita akan bikin videonya bagaimana rasa Matic ya. Iya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.